kembali di Spesial Dialog. Advokasi pemulihan hak masyarakat adat malam hari ini menjadi tema kita, dan dengan 3 orang narasumber, yaitu ada Bung Nikodemus Ale, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Ibu Kartiana, Ketua Perempuan Adat Subah asal Dayak Bakati Subah, kemudian juga ada Bapak Joni, tokoh masyarakat adat Dayak Bakati dari Subah, Kabupaten Sambas. Baik, saya langsung kepada Ibu Kartiana. Ibu, tadi Bang Niko sudah menceritakan banyak hal, termasuk salah satunya ada intimidasi yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian ada ketersinggungan sosial juga di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bisa disampaikan kepada publik seperti apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Silakan Ibu. Kalau yang terjadi saat ini, yang kami rasakan sebagai masyarakat di sana banyak sekali ya, terutama masalah keamanan. Jadi kami rasa di tempat kami itu udah jauh dari keamanan, karena sedikit-sedikit kita diawasi oleh yang berwajib, oleh kepolisian. Contohnya, walaupun kita tidak melanggar suatu, walaupun kita istilahnya termasuk tidak melanggar lah ya, karena saya kemarin itu adik saya udah terkena tangkap, tapi dia masih di areal perusahaan. Alasannya apa ditangkap? Dituduh mencuri buah sawit. Ya, oleh pihak perusahaan. Padahal tapi faktanya tidak. Kenapa sampai terjadi penuduhan seperti itu, Ibu? Saya juga kurang tahu terjadi penuduhan itu, tapi yang terjadi begitulah. Mungkin dapat telepon, mungkin dibilang adik saya mencuri buah sawit, jadi dikejar, tetapi masih di dalam blok perusahaan. Akhirnya adik saya kembalikan mobil lagi ke perusahaan, tetapi besoknya perusahaan yang ngantar ke Kapolsek. Oke, baik, saya kepada Pak Joni. Pak Joni, ini tadi sedikit informasi atau cerita dari Bu Kartiana. Nah, kalau dari pengalaman Pak Joni sendiri, ini seperti apa yang dirasakan mulai dari sosialisasi? Karena Pak Joni juga mengikuti mungkin ya dari tahun 2007 sampai dengan hari ini, begitu posisinya. Justru KTM itu di gerbang KTM di depan rumahnya Pak Joni. Oke, bertiap hari Pak Joni lihat produk gagal, kalau boleh kita sampaikan seperti itu. Nah, selain itu Pak, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat, usaha apa saja sampai akhirnya selain teman-teman WALHI mungkin ya, sebelumnya apa yang sudah dilakukan? Karena kalau kita hitung 15 tahun berarti sudah hampir 3 bupati gitu ya posisinya di Sabah. Silakan Pak Joni. Jadi begini ceritanya, KTM itu berdiri awal cerita sosialisasi 2007, pelaksanaannya 2009. Berjalan, tahap awal berjalan pembangunan jalan. Tahap kedua penggusuran lahan, di samping itu pembangunan yang jalan maksud Pak Joni, jalan masuk ke Kota Terpadu Mandiri, sampailah ke Tugu yang akan dibangun. Pembangunan jalannya apakah memang langsung aspal bagus atau hanya pembangunan jalan tahap awal tahun pertama itu pembukaan jalan hanya sekedar dapat mengangkut material dibawa ke Tugu, karena Tugu 500 dari kotak pinggir ke depan, 500 juga ke sana, jadi Tugu itu di tengah-tengah. Jadi itulah yang dibangun. Jadi setelah itu 4 tahun berturut-turut, pertama dibangun jalan, penggusuran lahan, bangun segala apa itu kantor. Jadi perehapan jalan tahun keempat. Jadi anggaran turun, yang pertama 8,6, yang kedua pelaksanaannya 6,8, terbalik-balik dia tuh. Kemudian 4,3, 3,4, itulah berakhirnya. Sampai hari ini, kenapa saya sampai merasa kecewa dengan rencana pemerintah. Harapan kami sebagai masyarakat, lahan tersebut diminta dengan kami akan dibangun kota, tetapi tidak dilanjutkan. Sehingga kami merasa kecewa. Jadi sekarang
hitung kami dari tahun 2009 sampai 2022, kami mengharapkan kepada pemerintah kalau memang kemarinnya lahan itu tidak dibayar, tidak diganti. Jadi kami minta kemarin dengan pemerintah maupun di kantor pusat kepresidenan itu bagian stafnya, kami minta dikembalikan saja. Karena Apapun kami kondisinya saat ini. kondisinya sekarang hutan Oke. sangat menyedihkan. Bisa dilihat tapi nggak bisa dikelola, begitu ya Pak Betul ya? sekali. Oke. Jadi maksud kami apabila pemerintah mendengar permintaan daripada kami sebagai masyarakat yang korban lahan, apabila lahan tersebut dikembalikan kepada kami nantinya, kami kan tidak bisa membiarkan itu lahan menjadi lahan tidur. Ya. Karena disitulah tempat penduduk masyarakat setempat mencari nafkah. Karena satu contoh di daerah yang sekarang pertanian kita kan menanam padi, menanam jagung, tanam sawit. Kalau memang itu dikuasai oleh pemerintah dan tidak dilanjutkan, berarti kami kan menyatakan keberatan sekali. Apalagi sekarang kampung halaman kami itu dikepung oleh perusahaan. Di Kecamatan Subah itu adalah 14 perusahaan. Bayangkan, satu kecamatan. Jadi tipis sekali masyarakat tuh punya lahan. Sudah pernah dicoba dikomunikasikan ke Pernah pemerintah kami daerah? dialog di kantor bupati. Oke. Saya pernah nampak di YTV. Oke. Betul. Hampir semua bupati mungkin pernah. Bupatinya hanya bupati waktu itu Burhan. bukan. Juliati. Yang kedua. Ibu Juliati. Yang Juliati. pengganti Juliati. Oke. Itu tidak salah sekitar 4 tahun yang sudah. Mhm. Musin bergabung dengan aliansi juga waktu Ya, itu. oke. Baik. Baik. Saya Responnya seperti apa waktu itu, Pak? Jadi jawaban daripada pemerintah kabupaten tidak tahu sama sekali, mengetahui sama sekali, karena itu bukan perencanaan dari pemerintah kabupaten. Oke, tahan sampai di situ Iya. Pak Joni. Saya mau kepada Bang Niko. Wajar nggak sih pemerintah daerah ngelesnya seperti itu, Bang Niko? Nah, sebenarnya begini, Mbak Eva, saya mau menyampaikan cerita kenapa masyarakat langsung bypass ya, Ya. tidak ke provinsi, ke Pemda, Ya. langsung ke pusat. Pusat. Sebagai masyarakat kabupaten, mereka sudah berharap ini bisa diselesaikan di level pemerintah daerah. Tapi mereka tidak menemukan jawaban. Masyarakat tidak menemukan jawaban. Ditambah lagi seperti yang Pak Joni sampaikan. Dan ini karena kita berpikir ini adalah salah satu dari rencana programnya nasional, maka kita langsung tembak. Justru yang mengejutkan adalah ketika kita menanyakan pemerintah pusat, Kementerian Transmigrasi, untuk proyek Kota Terpadu Mandiri ini, pemerintah APBN dalam hal ini pemerintah pusat hanya mengalokasikan 20% dari total anggaran. 80% ini adalah 50-50 antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Oke. Artinya, kalau sampai pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Sambas mengatakan mereka tidak tahu sama sekali soal program transmigrasi ini tidak masuk akal. Karena pemerintah pusat sendiri sudah mengatakan dari 100% anggaran hanya 20% yang di backup oleh pusat. 80% ini daerah. Kita tidak tahu berapa persen untuk yang provinsi, berapa persen yang untuk Sambas. Yang penting 80%. Jadi kalau kita mengatakan ini pasti ada sesuatu, sehingga mereka mengatakan tidak mungkin semua program yang dilakukan di satu daerah pemerintahnya tidak mengetahui. Orang bikin gorong-gorong aja 100 meter, 200 meter laporannya masuk kok di kantor pemerintah gitu. Apalagi ini yang program
menggunakan lahan yang ratusan hektar, menggunakan anggaran yang begitu banyak. Tidak mungkin pemerintah kabupaten tidak mengetahui ini program transmigrasi yang ada di Kabupaten Sumbar. Oke, tahan dulu, Bang Niko. Kalau misalnya kita lihat kan tadi pernyataannya adalah tidak mungkin gitu ya, pemerintah daerah itu nggak tahu. Nah biasanya kan ada juga nih pengklarifikasi misalnya, oke ini terjadi bukan di saat kami yang memerintah begitu. Nah apa saja yang mungkin catatan dari Walhi yang harus diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Sambas untuk bisa melakukan kegiatan bersama-sama untuk pemulihan, tapi nanti di segmen berikutnya. Saudara tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali.